Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video YouTube channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang materi, soal, dan pembahasan tentang kompetensi teknis atau pedagogik P3K Guru, yaitu materi teori belajar kognitif J. Piaget. Untuk itu kepada teman-teman jangan di skip videonya supaya kalian lebih paham lagi tentang teori belajar kognitif J. Piaget ini. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Langsung saja teman-teman, kita akan membahas materi tentang kognitif. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan kognitif itu. Kognitif merupakan semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Jadi teman-teman, pengetahuan itu tidak langsung datang ke kita, tapi ada usaha kita untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian, kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar. Ketika seorang sedang belajar berarti ada usaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Kemudian membangun sebuah ide. Untuk menciptakan sebuah ide, ada usaha-usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan ide tersebut. Kemudian dalam pemecahan masalah juga, ada usaha seseorang untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa untuk memecahkan suatu permasalahan. Selanjutnya kita bahas tentang teori belajar kognitif. Ada 4 teori belajar kognitif pada pembelajaran, yaitu yang pertama adalah teori belajar Piaget, yang kedua adalah teori belajar Brunner, kemudian yang ketiga adalah teori belajar Gagne, dan yang keempat adalah teori belajar Ausubel. Ini sebenarnya dalam pengucapannya bukan seperti ini, namun saya baca seperti itu ya teman-teman. Semoga tidak menjadi permasalahan besar. Supaya teman-teman lebih mudah dalam mengingat 4 teori belajar kognitif ini, kita tulis aja PABG. P itu Piaget, A itu adalah Ausubel, B Brunner, dan G adalah Gagne. Semoga dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas lagi tentang menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Pola dan tahap-tahap ini bersifat hierarkis, artinya harus dilalui berdasarkan urutan tertentu dan seseorang tidak dapat belajar sesuatu yang berada di luar tahap kognitifnya. Jadi, dari teori belajar kognitif menurut Piaget ini ada 2 hal penting yang dipelajari. Yang pertama adalah pola dari proses belajar seseorang itu, kemudian tahap-tahap perkembangan seseorang sesuai dengan umurnya. Keyword tentang teori belajar menurut Piaget ini, keywordnya adalah atau kata kuncinya adalah tentang tahap perkembangan kognitif. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahap perkembangan kognitif seseorang. Itu ada 4 tahap, teman-teman. Yang pertama adalah sensori motor, yang kedua adalah preoperasional, yang ketiga adalah konkret operasional, dan yang keempat adalah formal operasional. Untuk lebih memudahkan teman-teman dalam mengingat tahap-tahapannya ini, kita tulis saja tahap perkembangan kognitif itu adalah sama dengan SPOKOVO. S itu sensori motor, PO itu preoperasional, KO itu konkret operasional, dan FO adalah formal operasional. Tahap sensori motor itu terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi ini pada masa balita ya teman-teman. Ciri khusus pada tahap sensori motor itu, yang pertama adalah pertumbuhan kemampuan anak itu tampak dari kegiatan motorik atau gerak-gerak refleks, dan persepsinya itu masih sangat sederhana. Selanjutnya adalah tahap preoperasional. Ini terjadi pada umur 2-7 tahun. Adapun ciri khusus pada tahap preoperasional ini adalah anak sudah mampu menggunakan bahasa. Jadi dia sudah mampu berbahasa dalam mengembangkan konsepnya walaupun masih sangat sederhana.
Jadi pada tahap preoperasional ini ada peningkatan dibandingkan pada tahap sensori motor. Kalau pada sensori motor tadi bahasanya belum terbentuk, pada tahap preoperasional ini sudah mampu berbahasa. Namun cara berbahasa pada tahap preoperasional ini masih sangat sederhana, belum seperti orang dewasa. Tahap berpikir pada tahap preoperasional ini masih sangat sederhana, belum bisa berpikir logis. Dia berpikir atas apa yang tampak di depan dia, jadi belum logis pemikirannya, seperti itu teman. Tahap selanjutnya adalah konkret operasional. Tahapan ini berawal pada anak usia 7 tahun dan berakhir pada usia 11 atau 12 tahun. Usia-usia ini merupakan usia di mana anak menempuh pelajaran di SD ya teman-teman. Apa yang membedakan antara tahapan preoperasional dan konkret operasional ini? Kalau pada preoperasional ini tahap pemikirannya itu kurang logis. Namun kalau pada konkret operasional ini lebih logis. Jadi berbeda ya teman-teman. Kalau preoperasional itu kurang logis, kalau konkret operasional itu pemikirannya lebih logis. Kemudian untuk tahap formal operasional ini terjadi pada usia 14 atau 15 tahun, teman-teman. Pemikiran pada tahap formal operasional ini paling baik dari semua tahapan. Dari penjelasan saya sebelumnya tadi dapat disimpulkan bahwa proses belajar yang dialami seorang anak pada tahap sensori motor tentu akan berbeda dengan proses belajar yang dialami oleh seorang anak pada tahap preoperasional. Dan akan berbeda pula dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional konkret, bahkan dengan mereka yang sudah berada pada tahap operasional formal. Jadi, secara umum, semakin tinggi tahap perkembangan kognitif seseorang akan semakin teratur dan semakin abstrak cara berpikirnya. Nah, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif pada muridnya agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak tersebut. Kenapa harus begitu teman-teman? Karena pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa, maka pembelajaran itu tidak akan bermakna begitu. Menurut Piaget, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan oleh guru dalam merancang pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, seluruh anak itu melewati tahapan yang sama secara berurutan. Yang kedua adalah anak atau siswa mempunyai tanggapan yang berbeda terhadap suatu benda atau kejadian. Penafsirannya itu berbeda, teman-teman. Kemudian yang ketiga, apabila hanya kegiatan fisik yang diberikan kepada anak tidaklah cukup untuk menjamin perkembangan intelektual anak, begitu. Selanjutnya, materi yang harus teman-teman pahami yaitu tentang tahap proses perkembangan intelektual. Yang pertama adalah asimilasi. Asimilasi itu proses pengintegrasian atau penyatuan informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Contohnya begini, ada seorang anak melihat zebra untuk pertama kalinya dan secara keliru menamakannya zebra itu sebagai kuda. Karena apa? Binatang yang lebih akrab dengan urutan pengalamannya itu adalah kuda. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan mengasimilasi ini adalah memberikan tanggapan berdasarkan informasi atau pengetahuan yang telah ada. Kemudian yang kedua, teman-teman, ada akomodasi. Akomodasi itu yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Bedanya dengan asimilasi. Asimilasi tadi adalah informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kalau akomodasi itu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Contohnya apa? Yaitu contohnya untuk anak yang sama yang merenungkan zebra untuk pertama kalinya itu berakhir menjadi binatang lain. Nah, jadi ini ada peningkatan, teman-teman. Yaitu anak tersebut sudah mampu membedakan mana itu kuda dan mana zebra berdasarkan identifikasi perbedaan. Setelah kita pelajari tentang asimilasi dan akomodasi, selanjutnya ada ekuilibrasi, teman-teman. Ekuilibrasi itu yaitu proses penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kita ulangi lagi, teman-teman, tahap proses perkembangan intelektual ini. Proses asimilasi yaitu proses penyatuan informasi atau pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki. Sementara akomodasi itu yaitu penyesuaian struktur kognitif yang telah dimiliki ke dalam situasi yang baru. Berbeda ya, teman-teman.
Kemudian yang ketiga yaitu ekuilibrasi, yaitu proses penyesuaian atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Selanjutnya kita bahas tentang latihan soal kompetensi teknis teori belajar tentang J. Piaget ini. Contohnya yang pertama adalah tahap perkembangan kognitif menurut Piaget yang ditandai dengan kemampuan dalam berpikir sistematik terhadap objek yang konkret disebut dengan tahap A. Sensori motor, B. Praoperasional atau preoperasional, yang C adalah konkret operasional, dan yang D adalah formal operasional. Apa jawabannya teman-teman? Tadi sudah kita bahas. Oke? Sudah menemukan jawabannya? Kalau sudah, kita lihat pembahasannya. Tahap konkret operasional itu ditandai dengan kemampuan berpikir sistematik terhadap objek konkret. Jadi kata kuncinya adalah tentang sesuatu yang konkret, itu pasti tentang tahap konkret operasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, konkret operasional. Kenapa jawabannya bukan A atau B? Karena pada tahap sensori motor atau praoperasional, kemampuan berpikirnya itu belum sistematik terhadap objek yang konkret. Kemudian, kenapa bukan D? Cara berpikir pada formal operasional itu berpikir sistematik terhadap hal-hal yang abstrak, bukan yang konkret lagi. Sudah meningkat begitu teman-teman. Kemudian soal yang kedua. Berikut ini tahap perkembangan menurut Jean Piaget kecuali A. Ada sensori motor, B. Praoperasional, yang C. Konkret operasional, dan yang D ada informal operasional. Ayo teman-teman, kita kilas balik yang tadi teman-teman untuk lebih mudah dalam mengingat. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget itu adalah Spokov. S itu sensori motor, PO itu praoperasional, kemudian KO itu konkret operasional, dan FO adalah formal operasional. Jadi menurut teman-teman mana yang salah? Ya, yaitu yang D, informal operasional. Harusnya adalah formal operasional. Dari dua soal ini apakah jawaban teman-teman sudah benar semua? Semoga benar semua ya. Oke, kita lanjutkan membahas tentang soal nomor 3. Ciri-ciri perkembangan kognitif pada tahap sensori motor adalah yang A, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi. Kemudian yang B, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks. Yang C, anak sudah memiliki operasi-operasi logis yang dapat diterapkannya. Kemudian yang D, kemampuan bahasa mulai berkembang. Kita kilas balik lagi penjelasan saya tadi. Pada tahap sensori motor ini adalah terjadi pada umur 0 sampai 2 tahun. Jadi kira-kira apa jawaban yang paling tepat? Kita lihat pembahasannya. Pada tahap sensori motor, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks dan bahasa awal. Selama tahap ini, anak mengatur alamnya dengan indera-inderanya atau sensori dan tindakan-tindakannya atau motor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks. Untuk jawaban A, C, dan D ini adalah kemampuan yang dimiliki pada tahap setelah sensori motor. Sudah tingkat tinggi, sudah tingkat selanjutnya. Soal selanjutnya nomor 4. Proses perpaduan antara informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dipelajari. Dalam perkembangan kognitif disebut A. Ada akuisisi, kemudian yang B. Akomodasi, yang C. Asimilasi, yang D. Ada ekuilibrasi. Teman-teman yang sudah menyimak video saya tadi yang sebelumnya pasti sudah tahu apa jawabannya. Oke, kita lihat pembahasannya. Proses perpaduan antara informasi baru dengan struktur kognitif yang sudah dipelajari dalam perkembangan kognitif itu disebut dengan asimilasi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C, asimilasi. Jadi mudah saja teman-teman dalam mengingatnya. Kalau asimilasi itu berarti IB, informasi baru ke struktur kognitif. Oke, kita lanjutkan
membahas tentang soal nomor 5. Proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dalam perkembangan kognitif disebut juga A. Akuisisi, B. Akomodasi, yang C. Ada asimilasi, dan yang D. Ada ekuilibrasi. Teman-teman yang ingin mencari jawabannya terlebih dahulu bisa di pause video ini. Oke, kita lihat pembahasannya. Proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dalam perkembangan kognitif disebut juga dengan akomodasi. Ingat teman-teman, kalau dalam akomodasi itu struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, berbeda dengan asimilasi tadi teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban B. Terakhir saya berikan latihan kepada teman-teman sebanyak 2 soal. Soal yang pertama, anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi seperti berpikir deduktif dan induktif merupakan ciri perkembangan pada tahap A. Sensorimotor, B. Praoperasional, C. Konkret operasional, dan yang D adalah formal operasional. Kemudian soal latihan kedua, soalnya adalah peristiwa atau proses mengaitkan objek baru dengan konsep yang telah ada melalui identifikasi perbedaan disebut A. Asimilasi, B. Akomodasi, C. Konservasi, dan yang D adalah ekuilibrasi. Mohon jawab pertanyaannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video dari saya. Semoga pada tahap 2 ini teman-teman dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. Jangan lupa belajar, berusaha, dan berdoa. Assalamualaikum.